Seorang TKI dikasih mobil. Gimana sih ceritanya kok bisa sampai dikasih mobil sama Sekali majikan? lagi ini bukan rekayasa, bukan omong kosong, fakta. Sini turun ya. Hmm. Oh iya, namanya juga majikan kan lah ya. Udah turun, begitu turun, ini punya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya The Avenger. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan alhamdulillah hari ini saya lagi ada di salah satu tempat yang mungkin akan memberikan atau menjadikan salah satu motivasi, karena akan menghadirkan narasumber tenaga kerja Indonesia yang kerja di Arab Saudi, tepatnya di kota Taif. Dan beliau termasuk TKI yang lama dan mungkin juga salah satu TKI yang sukses. Baiklah, saya akan menghadirkan Ayah Tirta. Assalamualaikum, Ayah Tirta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini di Taif dikenal dengan sebutan Ayah Tirta ya? Iya betul, Ayah Tirta. Udah, ya pokoknya dari bahkan orang Saudi aja udah banyak yang kenal. Oh, ada Tirta, Tirta. Oh. Gitu. Baiklah, dengar-dengar cerita sih, karena saya udah berteman baik dengan beliau, bahkan selalu menjadi kameramen ya. Betul, betul, betul. Di samping cerita, saya pernah dengar bahwa Ayah Tirta itu dikasih mobil sama majikannya. Ya, itu betul sekali, Wah. betul sekali. Ini ada hal menarik nih, seorang TKI bisa dikasih mobil sama majikan. Kalau dulu kita dengar-dengar kan seorang TKI dikasih warisan. Nah ini seorang TKI dikasih mobil. Gimana sih ceritanya kok bisa sampai dikasih mobil sama majikannya? Tapi tunggu dulu ya. Sebelum ke situ saya pengen tahu dulu dong, perjalanan ayah bisa sampai dikasih mobil dan bisa memilih untuk kerja ke Arab Saudi. Jadi tunggu dulu. Sekarang kita ceritakan dulu perjalanan Ayah Tirta untuk menjadi seorang TKI ke Arab Saudi. Silahkan ya. Ini yang pertama mungkin yang kenapa bisa ke sini gitu ya. Ya. Dari kok bisa ada di Saudi gitu loh ya. Ya gitu. Mm-mm. Dan kenapa bisa memilih Arab Saudi? Jadi ini ada sedikit dikisahkan ya. Dulu itu kan saya seorang pembisnis, bisnis dalam bidang pakaian ya. Itu pakaian bekas. Jadi orang sana bilang cimol. Cimol. Iya cimol. Pokoknya kalau orang Indonesia apalagi kawasan Bandung ya, seperti Bojongloa, Ya. Cicahem tuh mereka udah mengenal yang namanya pakaian bekas, dibilangnya cimol. Cibadak Oh, iya, Mall iya, gitu iya. ya. Tahu sih. Ah. Berarti bukan cimol yang Oh bukan, jajanan bukan. itu. Kalau itu jajanan itu mah aci kan Iya, ya. iya, aci di Gemol. Aci di Gemol kata bahasa Oke. Sunda. Ini Cibadak Mall. Jadi yang disebut Cibadak Mall itu memang dari kawasan itu pakaian bekas semua. Oke. Di antaranya ada seorang orang Sunda Jawa Barat dari Cianjur itu Ya. ayah sendiri, Ayah Tirta. Seiring dengan waktu berjalan, ya singkat kata kena sama moneter dan akhirnya bangkrut. Uang boleh dibilang bukan puluhan juta, Iya. ratusan juta di luar. Ratusan juta? Bahkan sekarang kalau mereka bayar, ya kalau mereka bayar mungkin kalau untuk 2 mobil si ayah kebeli. Dibeli juga, Mas. Ini bukan rekayasa, tapi Ini nggak apa-apa. real, Namanya fakta. juga ini fakta, bukan Oke. rekayasa ini fakta ya. Jadi kalau mereka bayar untuk 2 mobil yang baru, mungkin Bisa. saya bisa kebeli gitu ya. Tapi mendingan naruh duit Rp1.000 di saku daripada duit di luar yang namanya puluhan juta. Oke. Singkat cerita, utang dari sekian banyak puluhan juta itu dibebasin sama dia, ya sama majikan. Tapi tetap kalau sama majikan oke, lunas. Tapi kalau berurusan dengan pemerintah seperti bank gitu ya, itu nggak bisa begitu saja. Oke. Benar itu nggak bisa begitu saja, sampai-sampai ada apa itu, surat peringatan atau apa itu. Pas pulang, pasti ayah lagi keluar kota, pas pulang di pintu udah ada surat. Udah ada surat. Mau Sita. yang namanya ya Oh, rumah mau disita. disita. Oke. Seperti itu. Akhirnya ya nego dan kebetulan kepala banknya itu ngasih ide, ngasih jalan. Coba sekarang kan lagi rame-ramenya katanya ke Saudi Arabia. Oke, ya. Gitu. Nah, makanya bisa sampai ke sini. Ke sini, Arab Saudi. Dan kebetulan dulu itu punya kakak di sini si ayah. Jadi udah ada orang yang keluarga atau yang dikenal ya di sini. Jadi katanya ada yang perlu
Sebenarnya kesini tuh pengen jadi supir dulu itu. Ya, oke. Cuman berhubung nggak ada, ya udahlah nggak apa-apa jadi tukang listrik. Udah. Ya, itu Karena asik. listrik ya kebetulan ada hobi juga bisa sedikit gitu ya. Wah, ini. Gitu ceritanya Mas Ida. Hmm, Baik. Berarti sekarang di Arab Saudi sudah berapa tahun? Si Ayah kesini dari tahun 2004. Kalau nggak Dari salah, tahun 2004 akhir, ya katakanlah 2005 lah. 2005 berarti ya. 2005 awal. Wow, udah lama banget sih dari 25 dan sekarang 2020 berarti sekitar 15 tahun juga ya. Iya betul. 15 tahun di Arab Saudi, Masya Allah. Ini boleh diminum dulu ya? Iya dong, sambil santai sambil minum Ini aja. tenggorokan. Sambil santai. Berarti ayah sendiri termasuk TKI yang lama dong di Arab Saudi ya. Secara 15 tahun itu bukan perjalanan yang mudah, perjalanan panjang banget dan akan menyimpan beberapa cerita mungkin. Dari 15 tahun tersebut, apakah dalam satu majikan atau memang berpindah-pindah majikan, berpindah-pindah kota di Arab Saudi? Nah, kalau itu boleh dibilang muji diri sendiri. Maksudnya? Kok bisa Maksudnya muji diri sendiri itu kalau yang lain kan 2 tahun pindah majikan, Benar. bahkan pindah kota juga. Saya itu. Bener nggak? Iya. Termasuk Mas Ida mungkin. Iya benar. Heeh. Tapi kalau untuk Ayah Tirta sendiri, meskipun dulu kan begitu datang ke sini kerja itu bukan supir, jadi listrik, tukang oke. listrik di gedung nih, di gedung pernikahan Mas Ida. Oke. Di gedung pernikahan ternyata majikan tuh ada empat rumah, 4 majikan. Paham nggak? Yang asli di paspor, Ya. yang sampai sekarang. Karena yang punya gedung itu bukan 1 orang. Ya, ya. Jadi orang berempat gitu. Jadi otomatis kan jadi majikan semua. Iya. Ya. Yang namanya kerja super capek. Pasti. Super capek. Oh ya. Ada hal yang menarik yang membuat sangat-sangat terharu memikirkan nasib kok bisa jadi seperti ini. Karena kalau melihat ke belakang kan mungkin enak dulunya ya. Iya. Datang ke sini tuh bukan ngebetulin listrik aja. Ternyata bersih-bersih, nyuci WC. Oh. Kalau ada kawinan, kalau boleh diceritakan ini, tapi nggak apa-apa ceritakan maksudnya aja. ada yang mau booking itu ya. Kalau ada yang mau kawinan, Iya. ternyata kan beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin dari jam paginya mungkin dari jam 10 sampai dengan malam habis Isya atau sampai jam 12 malam. Iya, betul. Ternyata di sini kebalik. Di sini berarti waktu malam ya. Waktu Benar. malam dari jam 10, pokoknya dari jam habis Isya gitu ya, sampai pagi. Nah itu yang beres-beresnya itu. Sampai bersih-bersih, nyapu, mikul itu apa, gulung karpet itu. Di Indo kan paling 10-20 itu pun udah jarang. Di sini 300 karpet digulung, dilipat, ditaruh lagi di tempat. Itu. Baik. Sekarang kan ayah misalkan tahu bahwa dari Indonesia ke Arab Saudi itu mau kerja sebagai teknisi atau mungkin di bidang tukang listrik ya. Iya. Dan sekarang melihat faktanya itu dikerjakan menjadi seorang bersih-bersih juga gitu ya. Pokoknya semuanya gitu, disuruh ini, suruh itu. Gimana perasaannya? Apakah kesel atau memang seperti apa? Itu sempet nangis sambil berdiri Dia masih muda ya? Sambil berdiri di depan jendela Gitu. ya, sampai ngelihat gini, kok seperti ini. Ya. Sedangkan dalam pikiran, dalam benak di Saudi itu, wah, karena banyak tetangga yang datang gitu, ada yang beli apa, Iya. pokoknya kelihatan kayak gimana gitu lah ya, makanya sangat tertarik sekali. Tapi ya alhamdulillah seiring dengan waktu berjalan, meskipun pekerjaannya istilahnya super capek, super sibuk, dan ternyata di balik itu semua Allah itu berkehendak lain. Benar, berkehendak lain. Sampai-sampai istilahnya mereka udah tahu ternyata orang Indonesia itu punya kelebihan. Wow. Di mata orang Saudi. Apa tuh? Kok bisa Kelebihannya sampai si ayah baru-baru itu, tapi karena sekarang aja tahu bahwa dulu dibawa ke sana, dibawa Iya. ke sini itu, oh ternyata seperti itu. Jadi si ayah itu dibawa sampai dikenalin ke teman-teman. Ini karyawan saya, katanya Mia. Sekarang sih tahu Mia, dulu mah nggak tahu, diem aja gitu ya. Gitu ceritanya. Oke. Jadi udah di situ
mau kabur aja, asalnya kan mau kabur, tapi ternyata nggak jadi juga. Soalnya nanya, dia itu nanya, kamu bisa bawa mobil nggak? Katakan saya juga nanya juga ke teman-teman yang udah senior waktu itu ya. Iya benar. Pokoknya kamu di sini tuh kalau punya ilmu jangan diliatin. Soalnya nanti kamu bisa capek. Memang benar. Memang benar. Pas majikan nanya juga, kamu bisa bawa mobil nggak? Nggak. Pokoknya beberapa kali nanya begitu, mungkin nggak tahu yang keempat kali, ya udah. Karena pengalaman dari teman-teman, ya udah kamu kalau memang mau diliatin bisa bawa mobil, kamu udah liatin aja, nggak apa-apa. Tapi kamu harus ngomong, gajinya dinaikin nggak? Sampai begitu. Dulu kan gaji 600. Gaji pertama ke Arab Saudi 600 real. Tapi 15 tahun yang lalu sih. Iya, 15 tahun yang lalu 600 itu gajinya. Nah, setelah itu ya udah bisa, tapi gaji dinaikin. Kata majikan, kamu nggak usah ngomong. Saya udah lebih tahu, katanya lebih ngerti gitu. Dan alhamdulillah setelah itu cerita singkat kata udah 5 tahun. Si ayah nggak pulang itu 5 tahun itu. 5 tahun nggak pulang. Karena bukan apa-apa untuk menutup yang di Indo. Iya. Ya, kalau belum 5 tahun belum ketutup gitu ceritanya. Nah, udah gitu ya alhamdulillah dites bawa mobil, si ayah masih ingat dia bawa sahi ya, bukan ditutup kayak begini, ditaruh di dashboard mobil, taruh gitu, ya udah jalan ya. Si ayah udah biasa bawa mobil kan, memang profesinya bawa mobil dulu juga di Indonya, jadi ya katakanlah kalau orang Indo kan udah nggak aneh bawa mobil itu biasa. Jarak mungkin nggak nyampe 50 meter udah dari 600 sampai 1100. Wow. Jadi dulu itu hampir 2 kali lipatnya ya. 2 kali lipat. Sampai punya teman sendiri orang Bangladesh, orang India, orang Pakistan, sampai dia ngomong begini, ini maaf sekali lagi ini bukan rekayasa, bukan omong kosong, fakta. Ya. Sampai ngomong begini, orang Bangladesh itu. Ya. Kamu itu dari pertama datang sampai sekarang, sampai pulang, rezeki kamu itu bagus. Masya Allah. Dia bilang begitu. Ya memang alhamdulillah. Memang si orang Bangladesh itu memang lebih lama dari ayah kita. Oh iya, lebih lama daripada si ayah. Pokoknya si ayah orang baru, dan mereka ya boleh dibilang senior. Ya sempat iri juga sih sebenarnya. Ya tapi kan alhamdulillah untungnya si ayah pada waktu itu mungkin daripada umur tetap lebih tua si ayah pada waktu itu. Jadi si ayah lebih nyantai-nyantai aja gitu. Dan akhirnya mereka bisa mengerti karena dilihat dari tingkat keilmuannya, kepintarannya mungkin seperti itu. Smart, mau gimana lagi gitu, mau iri apanya. Oke. Dan akhirnya gaji 1.100. Gaji itu 1.100. Itu belum pulang. Berarti dari 15 tahun tersebut sudah berapa kali pulang? Sedangkan tadi waktu 5 tahun pertama tidak pulang. Nah, untuk masalah kepulangan mungkin sampai sekarang itu baru 3 kali pulang kalau nggak salah ya. Dari 15 kali per 2. 3 kali. Masya Allah, dari 15 tahun ya, hanya baru 3 kali pulang. Masya Allah, yang lain 2 tahun sekali ya pulang. Ya masalahnya bukan apa-apa ya, karena si ayah kan punya masalah di Indonesia gitu. Tapi alhamdulillah sekarang yang namanya utang ke tetangga ya, ke bank, alhamdulillah udah selesai. Tapi Masya Allah kok bisa bikin betah banget gitu. Maksudnya bisa nggak kepikiran pengen pulang? Apakah nggak rindu keluarga atau memang betah di Arab? Dari sejak 5 tahun pas pertama pulang, terus balik lagi ke sini, seiring dengan zaman kan segala sesuatu modern. Ya oke. Ya. Terus setelah itu kan ayah memutuskan untuk kembali lagi ke Arab Saudi dengan gaji yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Mintanya 1.100, mintanya lebih dari 1.100, tapi majikan tetap mengasih dengan 1.100 real. Itu kan setelah cuti ya. Iya. Jadi pokoknya datang ke sini tuh semangat gitu ya, karena kerja dikurangin, gaji naik. Tapi ternyata enggak, masih dah. Ternyata gaji memang tetap segitu. Gaji tetap 1.100 dan kerja juga tetap seperti semula. Ya tapi lah udah nggak apa-apa, soalnya udah nanya kiri kanan ke teman-teman yang senior ya. Kamu kalau nggak ada tanda tangan, nggak ada surat perjanjian itu kamu nggak bisa. Oh ya udah. Akhirnya ya tetap aja memutuskan kerja lagi. Cuman di dalam benak pikiran udahlah mendingan pulang daripada begini.
Nah kalau langsung ngomong pulang kan nggak mungkin dipulangin. Iya, karena masih Ya baru udah, banget. ceritanya udah singkat kata itu 3 bulan. Iya. Ada uang 3.000 masih inget sampai sekarang gitu ya. Udah begitu gajian gitu, kan gajian itu rata-rata habis isa di sini ya, di Gasur itu. Kasihin ke majikan, sampai majikan itu bengong. Kenapa katanya ini duit di ini? Ini kata si ayah itu, saya pengen pulang, tolong beliin tiket karena saya kerja di sini nggak ada faedahnya kalau segitu. Mendingan di Indonesia aja segini mah dapat gitu ceritanya. Padahal itu ya memang hanya basa-basi ya. basa-basi menggertak gitu ya Oke, istilahnya. akhirnya majikan gimana reaksinya? Akhirnya pokoknya nggak ditunda lagi. Walau wahid lagi ya kata orang sini, Ya. langsung dia ngubah. Sebentar, saya mau ngubah saudara-saudara karena ini gasur bukan punya saya sendiri gitu. Udah gitu, langsung dia ngubah. Yang ditelepon aja itu udah langsung ngerespon. Ya, oke. Jangan dipulangin gitu. Udah nggak apa-apa. Ya karena udah ngerti bahasa kan saya juga, Ya. udah 5 tahun lebih kan. Udah, pokoknya dari Dikasih. situ. Jadi yang gaji 3 bulan itu, yang sisanya itu Dikasihin juga. dikasihin Ya, juga itu. Ya sebenarnya sih nggak gede, cuman naik 200 jadi 1.300. Masya Allah, yang penting ada tambahan pun kalau Ada tambahan. menepati janji istilahnya ya. Baik, saya pengen tahu langsung ke cerita tiba-tiba ya kok bisa dikasih mobil sama majikan gitu. Karena ini adalah salah satu TKI yang jarang gitu oleh majikan dikasih mobil. Terus ada TKI yang dikasih warisan, ada TKI yang dikasih rumah. Ini apa ya? Menarik juga untuk dibahas, kok bisa sampai sedikasih itu. Gimana ceritanya? Ini kan pengalaman juga lah ya, ini nge-share ke yang lain-lain. Ya. Ini buat ini aja karena ternyata segala sesuatu itu tidak gampang, tidak mudah. Kita perlu proses dan perlu waktu juga. Sebenarnya ini nggak langsung dikasih mobil, seiring dengan waktu berjalan mungkin udah 10 tahun lebih si ayah itu gaji 2.000. Oke. Ya, udah dapat gaji 2.000, udah kita cerita karena yang namanya ekonomi ternyata berubah. Benar. Ada perubahan di sini juga karena ya istilahnya yang namanya gasur kan banyak saingan sekarang. Oke. Istirahatan bagus-bagus, gede-gede, murah lagi. Nah, itu dia. Jadi dampaknya kan istilahnya sepi. Jadi majikan tidak sesuai dengan pengeluaran. Pendapatan sekian, pengeluarannya lebih gede majikan. Jadi singkat kata, karena bangkrut, yang lain-lain pada dipulangin, cuman orang Indonesia aja, si ayah sendiri yang nggak dipulangin. Kamu kalau memang masih betah di sini, ya udah di sini aja. Kalau mau pulang. Jadi pada waktu itu, si ayah juga kan nggak ada kerjaan buat apa. Ya saya mendingan pulang, nggak ada kerjaan. Iya. Cuman majikan ngomong lagi, tapi kalau kamu masih betah di sini, ya udah nggak apa-apa. Kamu jangan takut. Terserah kamu mau sewa rumah, mau apa, sok aja. Tapi kamu gaji masih dapat. Teman jangan bilang-bilang ke yang lain. Gitu. Kamu silakan keluar dari sini, mau nyewa rumah, mau apa silahkan. Ya udah saya keluar. Ternyata waktu itu 3 bulan nggak kerja, nganggur. 3 bulan nggak kerja. 3 bulan nggak kerja, nganggur. Sampai sewa rumah di itu rumah sakit Al Amin. Iya. Ya, banyak rekan-rekan sampai sekarang itu alhamdulillah jadi saudara si ayah semua. 3 bulan nganggur, keluar dari majikan 3 bulan, tapi nggak 3 bulan nganggur, soalnya pas kebetulan ada mungkin kenal sekarang itu Mbak Muna ya, yang kemarin lahiran. Iya, benar. Nah itu mereka itu cuti, dia kan punya mobilnya dibawa sama si ayah, gitu. Jadi Terus? istilahnya si ayah jadi serap sebentar. Iya. Udah gitu ngomong ke majikan, ini gimana saya kalau bawa mobil ini punya temen, nggak apa-apa. Dari gimana pun kan kita harus lapor dulu ke majikan biar tahu. Ya udah nggak apa-apa katanya, daripada kamu nggak ada kerjaan. Tapi perlu diingat tetap digaji saya pada waktu itu. Meskipun nggak kerja. Meskipun nggak kerja ya. Insya Allah. Gaji tetap digaji. Ya udah ceritanya udah bawa mobilnya punya Mbak Muna, Iya. Muslih itu. Ya singkat cerita, bahkan kena tilang juga itu pada waktu itu. Majikannya ngomong katanya ini orangnya yang punyanya pulang, tapi kok mobil bisa ditilang. Ya udah mobil diambil ya karena yang punya kan mereka gitu lah ya, nggak apa-apa gitu. Ya udah mobil diambil, terus saya ngomong ke majikan, saya sekarang udah nggak kerja, nggak punya mobil. Mau majikan itu langsung ngomong, pengen mobil yang gede apa yang kecil? Kan nggak percaya saya. Ya, maksudnya apa gitu? Maksudnya apa kok ngomong gitu? Kata saya sambil percaya nggak percaya, udahlah terserah mau yang gede yang kecil. Ternyata dia beliin mobil. Udah saya besok mau ke Jeddah katanya.
langsung dia ke Jeddah, sampai kayak dalam mimpi gitu ya. Si ayah itu nunggu. Setelah mimpi itu kayak nunggu, ini kayak diibaratkan kayak mimpi gitu. Iya, iya. Udah 2 hari, 3 hari, sampai saking malunya mau nanyain juga, besok. Udah 3 hari, udah 3 kali langsung ditanyain, gimana mobil teh ada enggak gitu. Ya tenang kata, kalau bahasa kita mah tenang, Iya, itu iya. mobil lagi dipasang kaca apa itu, yang hitam itu, Kaca filmnya. kaca film. Aduh, kata si ayah, ya udahlah nunggu, berarti iya ini majikan nggak bohong. Dan ternyata besok pagi jam 9 dia udah ada di belakang rumah sakit Al-Amin. Telepon, Tirtir, kan bilangnya Tirtir bukan Tirta ya, Tirtir gitu nih. Sini turun. Oh iya, namanya juga majikan kan lah ya. Udah turun. Begitu turun, ini punya kamu. Ini punya mobil kamu. ya, Masya Allah. Dia 3 kali ngomong, ini punya kamu. Saya mau syahadah ke kamu. Ada duit daripada, misalnya kalau misalkan si ayah dapat uang lebih daripada gaji si ayah. Gaji si ayah kan 2.000 masih dai. Ya, udah nyampe 2.000 si ayah itu dari 600 itu. Masya Allah. Udah gaji 2.000, kalau kamu dapat lebih, misalkan kamu dapat 2.100, 2.300, yang 300-nya itu buat saya. Tapi kalau dapat, kalau enggak, tetap gaji kamu 2.000 dari hasil pada itu. Nah itulah Mas Dai, cerita si ayah, istilahnya pengalaman si ayah. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu si ayah itu merasa lega. Ya, yang merasa leganya karena majikan itu dari sejak COVID-19 sampai sekarang, dari pertama beli aja belum pernah ngasih duit ke majikan. Itu pengalaman si ayah Mas Dai. Belum pernah ngasih duit. Terus majikan nggak ada respon sama sekali minta uang. Enggak. Itu baik banget majikan. Walau ya istilahnya harus bilang apa sih ayah ke majikan. Pokoknya ini sekali lagi, ini buat Mr. Hasim, saya berterima kasih banyak karena untuk saat ini tidak ada yang seperti majikan si ayah. Masya Allah. Itu menurut versi si ayah ya, karena saking baiknya. Ya juga sih, benar banget. Terus sampai saat ini dan ayah Tirta itu kerja di luar, kerja di luar kan, nggak tergantung sama majikan juga. Enggak, kerjanya di luar Jadi kerja sekarang. bebas banget. Bebas, orang mau, pokoknya katanya kalau mau ke Jeddah silakan, mau ke Madinah silakan. Tapi si ayah kalau misalkan kalau mau keluar kota itu tetap si ayah bilang Bilang dulu ke majikan. dulu ke majikan. Itu ya pokoknya dari semenjak dikasih mobil, Ya. pas terus ada istilahnya yang mau naksi ke Jeddah juga belum pernah ngelarang, silakan aja, belum pernah nanyain duit. Gitu ya, alhamdulillah sampai sekarang. Ya mungkin si ayah juga untuk kedepannya kalau memang ada lebih, insya Allah si ayah juga karena malu kan ya. Pastilah. Makanya kalau majikan ngomong A, pasti si ayah harus ngikutin. Ya. Karena kebaikannya majikan, ya itulah. Ini sekali lagi, jadi yang namanya kebaikan itu istilahnya penolak segala-galanya. Kita berbuat baik, ya majikan berbuat baik, ya kita juga harus berbuat baik juga. Berarti dalam istilah kata menjadi seorang TKI itu tetap buktikan kinerja kita ya, kinerja Iya, kita dan betul. kejujuran. Itu harus. Kita, apalagi kita orang Indonesia, nantinya majikan akan percaya kepada Nah, kita itulah. dan pastinya akan membuahkan hasil. Dan alhamdulillah ya sekarang ini. Masya Allah. Ya. Wow, ini semoga aja, terima kasih banget ya Tirta atas cerita. Semoga cerita ini menjadi motivasi bagi WNI dan TKI ataupun TKW lainnya ya. Iya, untuk terutama yang bekerja- baru-baru datang lah ya. Benar banget, untuk kerja lebih keras lagi dan lebih jujur lagi. Dalam artian hiraukan mengeluh atau menjelek-jelekan majikan ya, terutama itu jangan sama sekali, karena insya Allah ketika kita memperlihatkan kinerja terus kerja keras kita, nanti majikan pun akan melihat kita dan pasti akan memberikan sesuatu mungkin ya yang berharga untuk kita, entah itu ditaikan gaji, Iya. apalagi dikasih mobil, warisan. Wah, itu mantap banget sih ceritanya ya. Terima kasih banget Ayah Tirta atas hadirnya di Ya, channel Ida Adventure. sama Mas Dai, mudah-mudahan channelnya lebih Amin. sukses lagi, Ya lebih jaya Rabbal lagi ya. Alamin. Dan mudah-mudahan nanti punya kantor sendiri di Adventure. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah, terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menyaksikan video ini.
Mohon terus untuk dukung channel Adventure dengan cara like dan subscribe dan juga share ke media sosial kalian biar teman-teman kalian yang lain juga tahu seputar informasi Arab Saudi dan juga informasi seputar TKI dan TKW di Arab Saudi. Terakhir mungkin Ayah Tirta ini adalah seorang teman saya sendiri, bahkan selalu menjadi kameramen juga dan Betul. bahkan mempunyai channel dengan channel Tirta Family 575. Betul. Buat kalian mohon dukungannya, jangan lupa untuk dukung beliau dengan cara like dan subscribe biar lebih semangat lagi dong untuk bisa membuat beberapa konten-konten yang menarik ya. Terima kasih ya Tirta. Saya pamit. Sama-sama. Dan saya juga Saya juga Adventure. terima kasih banyak. Ya, saya Adventure dari Arab Saudi. Mengucapkan masalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukron.